Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat datang di acara webinar Brand Communication and Brand Guardianship in Times of Coronavirus dan Virtual Awarding Indonesia Brand Communication Championship 2021. Para profesional dan bisnis entusias sahabat Mix dan Markom serta SWA, di tengah triple disruption, para brand guardian ditantang menghadirkan strategi jitu untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen akibat berbagai disrupsi. Mulai dari disrupsi karena perkembangan teknologi digital, disrupsi karena dominasi konsumen milenial yang karakternya sama sekali berbeda dengan konsumen sebelumnya, dan disrupsi karena pandemi COVID-19. Lantas, strategi apa saja yang akan dilakukan brand terutama pada saat disrupsi karena pandemi ini? Kita akan kupas tuntas pada webinar siang hari ini. Profesional dan bisnis entusias sahabat Mix dan SWA Group, bersamaan dengan webinar ini, kami akan menghadirkan Awarding Indonesia Brand Communication Championship 2021. Program ini merupakan kompetisi kreativitas komunikasi dalam rangka mengawal eksistensi merek yang diikuti oleh para pemilik brand dan agensi yang membantu komunikasi brand. Pada rekognisi ini juga ada kategori Brand Guardianship, yaitu apresiasi kepada para brand guardian atau wali merek di level top leader maupun tim branding yang berhasil mengawal eksistensi merek masing-masing hingga saat ini. Virtual awarding ini akan kami tayangkan pada akhir sesi webinar nanti, jadi jangan kemana-mana karena kita akan menyaksikan siapa saja dan dari perusahaan mana saja yang meraih penghargaan Indonesia Brand Communication Championship 2021. Senang sekali saya Dewi Wulandari, editor majalah Mix Marketing Communication, yang akan memandu jalannya sesi siang hari ini. Profesional dan bisnis entusias sahabat Mix dan SWA Group, acara ini akan kita awali dengan webinar bertajuk Brand Communication and Brand Guardianship in Times of Coronavirus. Webinar kali ini akan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama akan mengupas tema Challenge and Opportunities from Brandcom in Pandemic Era. Akan ada 3 pembicara yang akan kami hadirkan pada sesi pertama ini. Mereka adalah Bapak Max Roza Natajaya, beliau adalah Creative Director Finch Agency. Lalu ada Bapak David Chris, CEO Argo Asia Network. Lalu ada Bapak Muhammad Firdaus Anjar, Brand Strategy Head Bank CIMB Niaga. Pada sesi kedua, kami akan mengupas tema yang tak kalah menariknya, yaitu Brand Guardianship in Triple Disruption. Akan ada 3 pembicara juga yang akan kami hadirkan pada sesi kedua ini. Mereka adalah Bapak Janu Arijanto, Senior Advisor Dentsu Indonesia yang juga Ketua Umum P3I atau Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Lalu ada Bapak Simon Jonathan, Presiden Direktur Bintang 7. Dan yang terakhir ada Bapak Ivan Ali, Senior VP Marketing Communication Bank Syariah Indonesia. Sebelum acara kami lanjutkan, kami akan mengingatkan kembali kepada sahabat Mix untuk tetap mengikuti webinar hingga akhir acara nanti, agar dapat menyerap semua pengetahuan dan wawasan tentang tema yang kita diskusikan pada webinar siang hari ini. Para bisnis entusias sahabat Mix dan Markom dan SWA Group juga dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A selama sesi webinar berlangsung, karena akan ada hadiah menarik dari majalah Mix untuk 10 penanya terpilih, di mana masing-masing sesinya akan kami pilih 5 penanya. Kami mengucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Bank Syariah Indonesia, PT Telkom Indonesia Indihome, Argo Asia Network, Gojek, Finch Agency, Bank CIMB Niaga, PT Bintang 7, PPM Manajemen, Agracom PR, PT Sinasosro, Starlight, dan Enesis Group yang telah mendukung acara ini. Bisnis entusias sahabat Mix Markom dan SWA, sebelum masuk ke sesi pertama webinar, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kemal Effendi Gani, selaku Group Chief Editor SWA Media Group. Kepada Bapak Kemal, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Dwi. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati dan banggakan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang menantang ya di masa pandemi ini selama sekitar satu setengah tahun terakhir ini. Pertanyaannya adalah, tetap perlukah brand berkomunikasi untuk memperkuat ekuitasnya, di mana pada saat pandemi ini juga menghantam keras berbagai sektor bisnis ya.
Nah, kalau jawabannya kita tetap harus melakukan sejumlah aktivitas, strategi komunikasi seperti apa yang paling tepat yang harus kita lakukan, ya. Nah, tadi seperti sudah disinggung juga oleh rekan Dwi, ya. Ini seperti kita ketahui sejak pandemi ini para pelaku bisnis harus menghadapi sejumlah disrupsi gitu ya. Yang ini juga mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Nah, yang jelas pertama memang kita menghadapi disrupsi teknologi yang sebetulnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir ini ya. Itu memang sudah mengubah sangat tajam ya perilaku konsumen. Nah, kemudian yang kedua yang cukup kita rasakan dan sampai sekarang juga kita rasakan adalah disrupsi karena pandemi coronavirus. Nah, pandemi inilah yang membatasi mobilitas konsumen, kemudian karena ekonomi juga menurun, sehingga daya beli juga menurun. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana sebetulnya para brand guardian atau para wali merek ini harus bekerja keras, memutar otak bersama timnya, agar brand yang dikawalnya tetap dapat berkelanjutan, tumbuh, dan tetap memiliki dinamika dan vitalitas yang tinggi, sehingga tetap dikenal dan engage dengan para konsumennya. Nah, jadi bagaimana cara kita menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang sangat tidak mudah ini, sangat sulit bahkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami kemudian mencoba ya mencari jawabannya. Nah, makanya kami merancang program ya, Indonesia Brand Communication Championship tahun 2021. Nah, dengan program ini kami berharap kami dapat menghadirkan ya, para brand guardian terbaik di negeri kita. Ya. Kita dapat menghasilkan perusahaan-perusahaan yang dapat terus melakukan dinamisasi terhadap mereknya, vitalisasi terhadap mereknya, sehingga brand mereka tetap eksis, bahkan terus berkembang. Kita juga mencari agensi-agensi apa saja ya yang dapat mendukung brand dalam melakukan upaya-upaya berat ini ya. Nah, jadi dengan program itu, kalau kami bisa menghasilkan contoh-contoh terbaik, ini tentu akan sangat berharga ya, bagi kita semua di sini. Jadi kita semua bisa belajar dari para brand guardians ini, bisa belajar dari merek-merek yang tetap tidak menyerah, bahkan terus berkembang, terus berikhtiar, sehingga mereknya terus eksis dan terus dapat melakukan engagement dengan konsumennya, dan dapat terus berkembang dan dapat terus mendukung perkembangan usahanya. Dan kita juga dapat belajar dari agensi-agensi yang mendukung brand dalam melakukan berbagai hal tadi. Nah, program ini adalah program kompetisi ya. Ini dibagi dalam tiga kategori besar ya. Yaitu ini merupakan kreatif brand campaign, perwalian dalam mengawal eksistensi brand guardianship. Nah, jadi yang pertama adalah kreativitas brand campaign atau kreatif brand campaign. Nah, terus yang kedua, kreatif brand campaign dibagi menjadi TV komersial, brand activation, digital brand campaign, dan integrated brand campaign. Dan kemudian brand guardianship ini ada dua kategori. Yang pertama top leader of brand guardian, dan kemudian brand guardian team. Jadi kita selain memilih top leadernya, kita juga memilih tim yang terbaiknya. Dan kemudian kategori terakhir adalah branding agency. Nah, untuk ini nih, memang hanya ada satu kategori. Bapak Ibu semuanya, ini merupakan program yang pertama dari majalah Make. Jadi ini teman-teman Make ya, ada Liz, Dwi, Rina, ya, Dia,
ada Edi Aruman dan teman-teman lainnya ini merancang program ini. Ini merupakan program yang pertama, dan terutama tadi bagaimana kita bisa menghasilkan contoh-contoh terbaik dari para brand guardian, dari para perusahaan dan para agensi yang tetap bisa melakukan berbagai ikhtiar upaya di masa yang sangat sulit ini. Nah, dari program kompetisi ini kami juga sudah menuliskannya sebagai cover story di majalah Make, dan kemudian kami juga membuat acara ini untuk sharing, berbagi, dan kami nanti juga akan memberikan apresiasi ya, kepada merek-merek, kepada brand guardian dan para agensi yang memang sudah lolos dari atau tetap bisa eksis dan tetap bangkit dalam masa yang sangat sulit ini. Itu nanti akan dilakukan di sesi terakhir. Tadi seperti sudah disampaikan Dwi, nanti akan ada dua sesi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar banyak saya kira dari dua sesi yang akan kami selenggarakan ini. Nah, berkesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih nanti kepada para pembicara ya. Yang pertama nanti Mas Jano Arijanto, ini senior advisor Densu, ini teman lama juga ya. Ini juga beliau ketua PPI. Terima kasih juga kepada Pak Simon Jonathan, nanti juga akan berbagi kepada kita. Ini Presiden Direktur Bintang 7. Kemudian ada Mas Iwan Ali, ini Senior Vice President Marketing Communication Bank Syariah Indonesia. Ini bank besar ya, hasil merger bank-bank syariah. Jadi ini kita tentu akan banyak belajar sekali nih dari bank syariah ini juga ya, yang baru diresmikan penggabungannya pada awal tahun ini. Ini nanti ada list yang akan menjadi moderator. Nah, sesi kedua kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Max Roza Natajaya, Kreatif Director Vince Agency, dan kemudian Mas David Kris, Argo Asia Network, terima kasih, dan terakhir Mas Muhammad Firdaus Anjar, Brand Strategy Head CNP Niaga. Bapak Ibu, jadi terima kasih banyak ya para pembicara yang sudah bersedia sharing pada siang ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para juri, Pak Hasnul Suhaimi, Mas Yusho Hadi, Mas Wisnu Surya Putra, Mas Cito Kasilo, Ibu Diah, dan Mbak Elvira Maki. Jadi terima kasih banyak, dan juga terima kasih kepada teman-teman Make ya. Ada Liz, Aruman, Dwi, Rina, Pipu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada, masih ada lagi, maaf Bapak, ada Ibu Amalia Maulana, dan Bapak Edi Aruman. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada tim webinar SWA. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, selamat menikmati program ini, dan mudah-mudahan program yang disajikan oleh majalah Make ini dapat memberikan insight yang berharga bagi kita semuanya. Semoga pandemi lekas usai, dan kita semua dapat lekas bangkit kembali dengan lebih kokoh, lebih baik, dan dapat memberikan lebih banyak manfaat lagi kepada semua stakeholders kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kemal untuk sambutannya. Semoga pengantar dari Pak Kemal dapat menambah semangat kita untuk mendengarkan sharing dari para profesional komunikasi dan pemasaran di siang hari ini. Tadi sedikit agak ralat. Tadi yang disebutkan Pak Kemal, untuk yang sesi pertama harusnya jatuhnya di sesi kedua, untuk sesi kedua harusnya di sesi pertama. Maaf, kebalik ya. Iya, iya Mas. Masih rencana yang pertama, nggak apa-apa Mas. Oke, selanjutnya bisnis entusias sahabat Mix, Markom, dan SWA. Saatnya kita mulai sesi pertama webinar siang hari ini dengan tema Challenge and Opportunities from Brand Com in Pandemic Era. Sesi diskusi pertama kali ini akan dipandu langsung oleh Mbak Diah Hastopalupi, selaku senior editor majalah SWA. Kami ingatkan kembali akan ada hadiah berupa paket menarik dari majalah Mix untuk 5 penanya terpilih pada masing-masing di sesi webinar nanti. Langsung saja kami persilakan Mbak Diah Hastopalupi untuk memandu jalannya webinar sesi pertama pada siang hari ini. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Dwi. Selamat siang Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Mix yang sudah bergabung dalam webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini saya Diah Hastopalupi akan memandu diskusi panel yang pertama menjelang prosesi awarding Indonesia
Brand Communication Championship atau disingkat IBCC yang akan berlangsung setelah diskusi panel yang kedua sore nanti. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Mix Markom yang terhormat, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kemal Effendi Gani, IBCC ini adalah yang pertama kali diselenggarakan oleh majalah Mix Markom, sebuah ajang apresiasi sekaligus inspirasi dari para brand-brand guardian, dari para pengawal brand, juga dari program-program kampanye brand yang berlangsung sepanjang tahun 2020-2021 ini. Selain yang pertama, ajang IBCC ini juga sangat istimewa karena berlangsung di tengah masa pandemi yang memasuki tahun kedua. Tentu ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi para praktisi brand, para wali brand, kemudian juga teman-teman kreatif untuk bagaimana membuat brand mereka akan tetap eksis di tengah pasar yang sangat dinamis. Pertanyaannya, memang bagaimana membangun brand, kekuatan brand di tengah badai pandemi yang luar biasa ini. Bagaimana para pengawal brand kemudian berselancar di tengah badai pandemi. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana proses kreatif itu sehingga kita dapat membuat kampanye yang mengembalikan kekuatan brand itu di tengah pasar. Itulah beberapa pertanyaan yang akan kita cari jawabannya dalam seminar sesi pertama. Kita di tengah-tengah kita akan hadir para tokoh-tokoh yang luar biasa. Yang pertama, Max Rosa Natajaya. Beliau adalah Creative Director dari Vince Agency yang berhasil membesut karya kreatifnya From Sasa to the World dan berhasil menyabet penghargaan dari The Most Creative Brand Com di kategori digital. Selamat datang, Mas Max. Ya, selamat siang. Oke. Ya. Oke, yang kedua ada Pak David Chris. Beliau adalah CEO dari Argo Asia Network. Pak David inilah yang berhasil mengantarkan agensinya mencapai performa puncak sebagai the best branding agency dengan kompetensi full service agency. Selamat datang, Pak David. Ya, selamat siang, Bu Dia. Oke, yang terakhir adalah Bapak Muhammad Firdaus Anjar. Beliau adalah Brand Strategy Head Bank CIMB Niaga, yang mengantarkan kampanye Forum Indonesia Bangkit yang dan meraih penghargaan sebagai The Most Creative Brand Com untuk kategori digital campaign. Selamat datang, Pak Anjar. Terima kasih, Ibu. Oke, ya, para panelis ini akan menyampaikan presentasinya kurang lebih 15 menit, kemudian kita beranjak pada sesi tanya jawab. Kemudian kepada para sahabat-sahabat Mix, saya ingatkan untuk menyiapkan pertanyaan, karena bagi 5 pertanyaan terpilih akan kami berikan hadiah dari majalah Mix. Baik. Untuk pembicara pertama kami persilahkan kepada Mas Max. Tapi sebelumnya ada sedikit saya perkenalkan dulu beliau. Jadi Mas Max ini beliau menyelesaikan pendidikannya dari Curtin University of Technology jurusan Desain Multimedia tahun 2002. Kemudian tidak lama berselang, beliau langsung berpetualang dari banyak agensi. Ini tercatat ada dari Leo Burnett, DDB, GWT, Loy, Playgroup, Kata, dan sekarang di Vince Agency. Telah banyak menghasilkan kampanye iklan, bahkan beberapa di antaranya mendapatkan penghargaan kreatif bergengsi. Mas Max percaya bahwa
Hasil kreatif yang baik dapat mendorong perilaku konsumen dan dapat mendukung penjualan yang signifikan. Sekarang saya persilahkan Mas Mac, monggo. Oke, terima kasih buat kesempatannya Bu Dia. Saya share screen dulu ya mungkin. Oke, sudah terlihat lah ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih buat Suara Media Group buat kesempatannya kali ini. Mungkin saya cuma mau share sedikit aja sih pengalaman saya dan kita di Vince gitu ya selama dari tahun lalu gitu ya. Ini yang mungkin bisa kayak nge-trigger gitu ya. Jadi sebenarnya kayak gimana sih kita bisa kayak mencuri-curi gitu ya, bisa membuat stopping power yang kuat gitu loh ya, kayak di masa sekarang gitu loh. Nah sebelum masuk ke situ mungkin saya coba kasih lihat ini sih. Nah jadi ini sebuah quote yang cukup menarik sih sebenarnya buat saya ya, terutama juga masih sangat relate di kala sekarang gitu ya. Maksudnya sebenarnya tuh sama sekali nggak ada orang gitu yang berantusias pengen ngelihat sebuah TVC, sebuah iklan atau nggak apa gitu ya. Sebenarnya mereka tuh cuma pengen lihat yang mereka penasaran, pengen tahu gitu loh. Nah, kecil kemungkinan itu tuh sebuah iklan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kalau dari kacamata kreatif, dari kacamata saya, gimana sih ngebuat sebuah iklan tuh bukan kayak iklan gitu loh ya. Maksudnya biar viewer, konsumen tuh jadi berhenti pengen lihat gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, di kesempatan ini saya coba pengen bawa dua sih sebenarnya, dua dari pemikiran kita gitu ya. Nah, sebenarnya pemikiran seperti apa sih yang bisa membuat sebuah kreativitas sebuah brand tuh menjadi dilirik orang, jadi konsumen juga bisa berhenti gitu ya, pengen lihat dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah top of mind gitu ya. Nah, yang pertama ini sih gitu loh. Sebenarnya ini sebelum masa pandemi juga sudah banyak sih ya collaboration, tapi during pandemic tuh makin banyak gitu loh ya. Contoh misalnya makanan cepat saji ini, si McDonald tuh tahun lalu tuh lumayan cukup gencar buat dia bekerja sama kolaborasi dengan beberapa public figure lah ya. Contohnya yang kiri tuh dia sama Travis Scott gitu loh. Dan yang baru-baru aja nih mungkin kita tahu ya, banyak ngantri Gojek segala macam, itu dia sama si ini gitu BTS gitu. Dan terakhir mungkin kayak di mana kayak mungkin di sini mungkin waktu itu si Rich Brian gitu ya, berkolaborasi gitu ya sama Gojek gitu. Nah, terakhir mungkin ini juga salah satu kerjaan kita juga gitu, Taglas waktu itu kita coba propose gitu ya, kayak berkolaborasi sama beberapa street artist gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kolaborasi menurut kita nih cukup menarik gitu ya, karena kalau kita bisa nemuin gitu ya sesuatu yang pas, sesuatu yang memang sangat sangat ini gitu relate gitu ya sama target market kita, pasti sooner or later tuh konsumen itu pasti akan tergerak sih gitu, kurang lebih gitu sih. Nah itu satu ya, dari point of view kita tuh mungkin collaboration tuh during masa sekarang tuh bisa sangat buat dicoba gitu loh. Nah, mungkin kita next lagi. Nah, yang kedua ini sih sebenarnya. Ini juga sebenarnya udah dari beberapa tahun lalu, konten tuh sebenarnya udah menjadi sesuatu yang menurut saya itu sangat menarik gitu loh. Konten is the king gitu loh menurut saya. Nah, terutama sekarang munculnya TikTok gitu ya, banyak banget konten kreator gitu kan, banyak banget, maksudnya dari yang receh sampai yang
beyond receh gitu kan, gitu menurut saya. Jadi sebenarnya ini tinggal gimana apa ngefitnya aja sih ke karakter brandnya gitu loh. Mungkin saya ini bawa 2 contoh di sini ya. Mungkin saya play aja dulu di sini. Ini yang cukup lumayan viral. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Dan ini satu lagi juga lumayan viral dan kemarin saya lihat juga ini konten kreatornya ini juga udah dipakai nih buat salah satu brand gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya cukup menarik sih, maksudnya gimana kita bisa mengutilize ya konten-konten kreator ini buat kayak ini gitu nge-boost lah ya, bisa dibilang brand kita gitu loh. Jadi menurut kita sih during pandemic ini kan gimana caranya supaya brand-brand kita ini masih ada lah gitu di kepalanya para target market kita ini gitu loh. Jadi hal-hal yang bisa kayak ini gitu nge-distract gitu ya. Contohnya seperti ini nih bisa jadi salah satu cara gitu ya buat masuk gitu ke mereka gitu. Nah, selain daripada itu sebenarnya bukan cuman kayak mendompleng dari si konten-konten kreator ini juga ya sebenarnya, tapi sebenarnya banyak sih, misalnya kita bisa berkolaborasi let's say sama public figure yang lain atau enggak film director yang lain gitu. Jadi there's a lot of menurut saya kesempatan di situ sih sebenarnya, terutama sekarang masa pandemi gini ya. Jadi kayaknya channel yang cukup banyak itu kan di ini gitu digital gitu. Jadi ini sebenarnya ininya itu ruangnya itu masih cukup banyak seperti itu sih. Tapi selain daripada itu buat konten ini selain daripada kita mendompleng gitu ya, kayak gimana sih sebenarnya cara lainnya? Nah, sebenarnya cara lainnya tuh bisa jadi dengan kontennya itu sendiri sih. Maksudnya konten itu sendiri tuh cukup unik, cukup nakal ya dalam tanda kutip gitu ya. Terus kalau enggak, salah satu yang cara menarik juga yang bisa jadi stopping power itu menurut saya juga misalnya kita menggunakan musik kayak gitu ya. Kalau enggak, salah satu lagi tuh kita coba cross kategori gitu. Jadi sebenarnya yang lumayan kita cukup lakukan tuh jadi kita cukup banyak melakukan kayak cross kategori gitu. Since itu kan sebenarnya produk bumbu masak, tapi kita kayak coba lari lah gitu dari masak memasak, dari cuma di dapur, dari yang maksudnya scene tipikal gitu ya untuk sebuah brand masak dan brand bumbu dapur. Nah, contohnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya buat 3 contoh nih. 2 di atas nih kerjaan waktu di Vince. Jadi yang pertama ini sebelum saya masuk Vince sih gitu sebenarnya, tapi ini cukup bikin shopping power cukup besar sih, karena lumayan terngiang-ngiang dan lumayan cukup viral gitu. Jadi cukup lama lah gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari Shopee ya, mungkin udah pada tahu. Saya coba putar sebentar gitu ya. Beli semua di Shopee, gratis ongkir.
Nah, ini kalau kita lihat sih sebenarnya mereka waktu di zaman itu kan challenger lah ya, gitu boleh dibilang masih baru gitu. Sementara ada Bukalapak, ada Tokopedia gitu. Jadi gimana mereka create distraction dari situ gitu. Jadi mencoba buat sesuatu yang beda. Jadi ini gitu riding the moment gitu loh. Jadi waktu itu juga Baby Shark juga lagi cukup naik gitu ya. Nah, ya dari situ coba kita tempel gitu ya dengan si komunikasi iklannya. Nah, gitu. Yang kedua mungkin yang mungkin juga udah pada lihat yang ini buat Sasa Micin ini 2020 itu kemarin ya pas lah pas launchingnya tuh pas awal-awal ini gitu pandemik. Nah di sini kita mencoba kayak cross kategori sih. Jadi ini ya brand micin lah ya, brand micin punya kayak dicapnya tuh ya jelek lah gitu. Nah ini gimana kita nge-twist itu gitu ya. Jadi sebuah brand yang cool, terus yang merubah persepsi orang sih sebenarnya kayak gitu. MSG terbuat dari tetes tebu pilihan yang aman dikonsumsi selama tidak dimakan dengan bungkusnya. Nah, ini mungkin yang terakhir yang tadi sempat saya bilang kalau ya mungkin bisa juga kontennya itu sedikit nakal gitu ya. Ini kerjaan saya sebelumnya, sebelum di Vince gitu. Jadi buat jam 76 sekitar 2014 kalau nggak salah. Ini mungkin ini jauh sebelum tren viral itu benar-benar ada gitu sekarang dikit-dikit main viral, tapi ini kita benar-benar nggak mikirin gitu loh gimana buat sampai ke viral, tapi kita gimana caranya nge-create sesuatu yang beda dari yang lain dan kita coba sedikit sentil gitu ya di materinya gitu loh. Dan sebenarnya kalau boleh dibilang ini juga ini gitu organically viral gitu. Jadi di sosmed sampai ada kita dibikin mainannya waktu itu gitu loh. Kok beri satu permintaan? Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wes yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy. Nah, ini lumayan jadi bahan pergunjingan juga gitu waktu itu karena ya balik lagi sih kalau konten yang unik, menarik gitu ya, ya pasti akan dengan sendirinya juga bisa bergulir gitu seperti itu. Nah, ya mungkin itu sharing itu satu tuh kolaborasi yang bisa pas gitu ya, bisa menghasilkan itu sesuatu yang menarik gitu buat brand itu sendiri. Yang kedua itu sebenarnya kalau kita meng-create sebuah konten tuh yang harus dipikirin tuh menurut saya selain kita mungkin bisa bekerja sama dengan konten kreator gitu ya dari segi nanti produksinya atau apa, tapi di lain sisi juga kita harus mikirin juga bobotnya itu sendiri gitu loh, bobot dari si komunikasinya di TVC itu atau enggak mungkin di sebuah suatu ini gitu campaign itu mau mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau kita udah punya poin-poin itu menurut saya sih sebuah
dari brand itu bisa gitu ya bergulir dan bisa ini gitu ngeboost dan jadi kayak top of mind-nya di para target gitu loh. Nah, mungkin lanjut kali ya, saya coba bawa 2 case study gitu. Yang pertama ini case study yang buat Sasa Micin gitu. Ya ini. Sasa juga ya? Dong, keluarga kan nomor 1. Nita juga pakai Sasa loh. Masakan biasa menjadi luar biasa. Kecilkan api, bubukkan Sasa secukupnya. Masakan jadi lezat. Mau kuah, tumis, goreng, lezat bisa saja sehat. Sasa terasa rasanya. Oke, nah satu lagi saya mau bawa ini mungkin memang nggak dilakukan di masa di masa sekarang ya, maksudnya di masa sekarang kan lagi full pandemik dan lain-lain gitu ya. Ini 2019 tapi saya lihatnya cukup masih berhubungan gitu. Jadi ini waktu itu buat klien kita Citibank gitu. Citibank ya seperti seperti kalian tahu kan ya bank multinasional gitu ya, tapi dia terus konsumennya juga banyak yang udah tua gitu ya, terus gimana dia bisa bisa mencuri perhatian lah buat yang kayak generasi muda gitu. Jadi kita di sini kalau boleh dibilang nih kita coba sebuah konten yang cukup menarik gitu ya, gimana bisa kurang lebih menjadikan Citibank tuh jadi pilihannya mereka lagi gitu loh. Nah ini sebenarnya buat campaign kartu kredit sih gitu. Jadi Mas Max kurang 1 menit lagi. Oke, ini udah sih setelah ini. Ya. Suaranya suaranya nggak ada. Oh.
Oke, jadi buat menutup presentasi saya, paling saya cuma mau bilang ya seperti ini ya, seperti gambar ini. Jadi sebenarnya ya kita harus benar-benar jalan bareng gitu ya. Kalau menurut saya ya kita yang klien gitu. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau ada good chemistry pasti bisa kita bisa kemana aja sih, bisa beyond gitu sih. Oke. Thank you buat waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas sharingnya. Ya. Di tepat 15 menit ya. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini kesempatan baik ya, mumpung ada Mas Max ada di sini, sehingga silahkan menyiapkan pertanyaan untuk beliau tentang kreatif iklan. Jadi nanti pada sesi terakhir sesi terakhir kita akan ada sesi tanya jawab. Kemudian berikutnya lagi kita ke pembicara kedua, itu beliau adalah Pak David Chris, CEO dari Argo Asia Network. Monggo Mas. Ya, jadi saya ingin sedikit bacakan dulu tentang beliau. Pak David ini adalah pendiri dan CEO dari Argo Asia Network, full services agency yang memberikan layanan menyeluruh dari kreatif, digital, public relation hingga brand activation. Dan baru didirikan tahun 2015, sekarang beliau membawai 50 orang karyawan yang membantu seluruh kegiatan markom perusahaan dengan basis kreativitas dan inovasi. Berbekal pengalaman dari industri media, consumer goods, dan industri perikanan, lulusan dari Universitas Maranatha Bandung ini mengibarkan bendera Argo Asia Network. Silahkan Mas David, waktu 15 menit. Ya, terima kasih Bu Dia, terima kasih teman-teman. Mungkin saya langsung preview slide dulu aja. Ya, dari saya aja ya Bu ya. Oke. Oke, thank you waktunya. Jadi hari ini mungkin saya hanya sedikit berbagi atau sedikit sharing based on apa yang kita coba jalankan, apa yang kita coba terapkan melalui dari sisi kami, dari sisi praktisi, bahkan dari challenge atau opportunity di pandemi era ini sih sebenarnya, karena emang kita tahu sendiri sudah lewat 1 tahun lebih gitu, kita mau nggak mau dipaksa untuk beradaptasi di era pandemi seperti ini. Segala strategi berubah, segala plan yang kita sudah siapkan pun juga semuanya berubah, semuanya akhirnya shifting, pivot dan lain-lain. Tapi di mana kita tetap bisa bertahan, karena emang kita tahu ini era yang barulah gitu, karena kita tahu ini merubah semuanya. Dan challenge-nya kita tahu secara bisnis proses sendiri transformasinya luar biasa, dari yang konvensional akselerasinya gitu, semuanya bergeser yang mungkin sebenarnya era digital sebenarnya sudah dimasuki gitu, cuman dengan datangnya pandemi ini akselerasinya masih jadi jauh lebih cepat lagi gitu, semua rely ke digital teknologi. Itu yang jadi challenge yang dimana masih banyak yang terbiasa dengan plan yang konvensional, yang direct, yang less digital, mau nggak mau dipaksa untuk semua ke arah digital teknologi. Itu tentunya emang nggak sekedar berpindah, emang butuh waktu, energi, butuh strategi untuk kita bisa shift ke sana gitu, masuk ke realm yang baru, di mana semua orang-orang itu larinya ke digital, virtual, online gitu, dan semuanya dari rumah bahkan gitu, baik yang bekerja maupun yang bersekolah. Dan juga kita tahu tadi juga sempat dibahas juga sama Mas Max juga, digital content atau activity itu jadi esensial sebenarnya gitu, karena orang-orang sudah jauh lebih aktif di internet gitu. Itu kenapa penting untuk sebenarnya dari sisi brand sendiri untuk memperkuat komunikasi mereka ke digital realm yang dimana
sekarang pun sebenarnya marketnya pun sudah di sana gitu, behaviornya pun juga sudah di sana. Jadi itulah yang memang sebenarnya challenge dan opportunity yang memang ada berangkat dari era pandemi saat ini sih gitu. Dan kalau mau saya cerita sedikit juga creativity in the middle of pandemic, karena kalau saya boleh breakdown sedikit, sebenarnya mungkin bukan cuman ya, tapi ada dua hal yang emang itu bisa jadi potensi lah gitu untuk kita tap in ke sana, yaitu emang adanya new market potensial gitu, yang dimana impact dari pandemi ini semuanya orang ada di rumah gitu, akhirnya mau nggak mau mereka mencari hobi baru, mencari kreativitas baru, atau mencari gaya hidup baru yang memang dilakukan nggak cuma di luar saja, tapi akhirnya bisa di rumah. Dan ini sebenarnya bisa jadi potensial market. Emang ini jadi market yang niche, tapi ini akan terus berkembang, akan terus tumbuh gitu, karena bagaimanapun semuanya akhirnya sudah bergeser dan orang akhirnya pun bisa beradaptasi, dan disrupsi digital yang kita tahu ini emang besar-besaran banget, yang dimana dari segala aspek semua market, semua brand, atau bahkan semua consumer pun juga berusaha untuk bisa jadi early adopter lah untuk bisa tap di digital ekosistem ini sendiri gitu. Dan mungkin juga yang kedua, open opportunity yang ada pun juga bisa berangkat dari sebuah kolaborasi gitu, kolaborasi dengan baik itu dengan sesama brand, baik itu emang sebuah produk, baik itu dengan UKM atau person, tapi opportunity dari collaboration itu cukup high impact gitu, karena bisa nge-complement satu sama lain, dan sebenarnya pun juga expand di kedua market yang sama gitu. Sama seperti salah satu brand yang kita coba bawa, yaitu Teh Pucuk Harum, di mana kita coba bawa kolaborasi, nggak sekedar kolaborasi dengan sesama brand saja gitu, tapi juga berusaha untuk masuk ke market yang memang menjadi pasangan atau memang relevan dengan produknya sendiri, itu dengan produk-produk dessert atau produk-produk makanan lainnya yang kita coba bawa, mulai dari street boba, ada puyo, ada kopi soya, ada hongtang dan lain-lain. Kita coba bawa kolaborasi itu gitu, pucuk dengan street boba, pucuk dengan hongtang dan lain-lain. Itu berangkat dari emang ide untuk bisa berkolaborasi, di mana marketnya sendiri pun, konsumer sendiri pun juga sudah beradaptasi untuk bisa online gitu. Jadi bisa pesan online, bisa beli online. Jadi gimana kita berusaha untuk tap brand kita untuk bisa pun juga ikut bersama dengan produk lainnya untuk bisa masuk ke market yang memang semuanya banyaknya di in-home consumption gitu. Nah, sebenarnya berangkat dari sana pun juga kalau saya bisa cerita sedikit juga importance of online activation dari Brandcom sendiri. Kita tahu offline sudah mungkin sangat limited untuk bisa dilakukan gitu, offline activation, yang akhirnya semuanya bergeser untuk jadi online activation. Dan ini sebenarnya jadi sangat matters, karena mau nggak mau produk pun akan harus terus tetap untuk bisa sampai ke konsumennya sendiri, bisa terus tetap tap in ke konsumennya sendiri, gimana produk itu bisa nyampe walaupun physical touch berkurang atau offline activation berkurang. Sebenarnya shifting ke online activation pun sebenarnya masih sangat relevan dan cukup penting saya rasa, karena dari situlah kita bisa juga increase awareness dari sebuah brand sendiri gitu. Dan mungkin berangkat dari sini pun juga kita mungkin sudah bisa bergeser, jadi nggak sekedar from selling a product, mungkin sudah to selling a story gitu. Jadi dengan extension dari online activation ini,
secara langsung itu nggak sekedar increase awareness, tapi juga untuk strengthen brand dan credibility, karena mau bagaimanapun produk harus tetap sampai ke konsumennya, yang dimana sekarang mereka di rumah, mereka gampang untuk shift gitu, karena emang jarang terekspos. Itu kenapa butuh intens untuk mereka terus diactivate gitu, disampaikan terus gitu, di deliver segala message yang kita coba bawa gitu. Dan juga pentingnya online activation sendiri juga secara channel itu bisa jadi lebih spesifik dan juga bisa tailored, dan kita bisa nentuin secara karakteristik ataupun target audiensnya sendiri gitu. Dan juga brand jauh bisa lebih dekat akhirnya dengan konsumennya sendiri gitu, secara interaktif, yang emang bisa create bonding atau create engagement ke konsumennya langsung, dimana ya sejak pandemi ini jadi itu yang berkurang, bahkan itu yang hilang gitu. Dan juga masukin online activation itu kita juga bisa expand marketing reach kita sebenarnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar dari retail doang gitu, tapi kita juga bisa expand reach kita lewat digital, through digital dan through online activation, yang dimana kita tahu secara result kita bisa cepat mengukurnya gitu, dan kita bisa monitoring langsung untuk bisa take action nih, evaluasi langsung nih apa yang harus kita lakukan di next plan-nya sih gitu. Untuk case study gitu, kalau saya boleh bawa adalah salah satu case study yang memang cukup unik yang kita jalanin di pandemi kemarin di akhir tahun 2020, akhir tahun 2020, di mana ini sebuah gabungan konsep brand campaign plan kita gitu, untuk gabungin antara kedua brand yang memang sama-sama punya market yang memang berbeda gitu, tapi bisa saling mutualisme untuk adapt di situasi, yaitu kita coba bikin partnership antara PZ Cussons dan Garuda Indonesia untuk create PR campaign gitu. Nggak cuma PR campaign saja, ini sudah jadi bagian dari sustainability campaign program kita juga, di mana kita coba gandengkan antara satu maskapai nasional dan juga satu produk dari salah satu produk dari PZ Cussons sendiri, yaitu Carex, untuk ngedistribute 250.000 hall kit untuk passengers Garuda Indonesia, di mana itu berjalan kurang lebih 1 bulan, kurang lebih berjalan 1 bulan di seluruh penerbangan nasional yang ada di Garuda. Ini mendapat cukup respon yang sangat baik gitu, baik dari consumer sendiri gitu, baik dari passenger sendiri maupun juga dari para stakeholder juga, karena ini benar-benar satu project yang memang saling nge-complement dan memanfaatkan momentum juga gitu, dan memaksimalkan all vertical channel, mulai dari PR, online activation, digital juga gitu, dan juga creative activity juga gitu, yang dimana akhirnya kita bisa maksimalkan ini semua untuk jadi salah satu program yang memang cukup sukses bagi kedua belah pihak sih. Secara case tadi sih itu yang kita coba bawa, di mana ini sebenarnya bisa dilakukan. Jadi yang tadi sebuah kolaborasi pun juga itu bisa dilakukan, nggak cuma bisa kolaborasi dengan sesama brand produk, tapi juga benar-benar yang brand yang emang beda market sekalipun pun kita bisa lakukan sebenarnya, teman-teman bisa lakukan, karena adaptasi digital ini yang memang membuat segala barrier itu jadi lebih mudah untuk kita lakukan sih. Dan yang terakhir mungkin kalau saya boleh nurunin sedikit gitu, efisien untuk Brandcom sebenarnya ada 5 poin, mulai dari determine the intent target market sendiri yang mesti kita tahu gitu, karena itu yang memang akan nentuin tepat apa enggaknya gitu, karena mereka juga lah yang akan
ngasih feedback dan ngasih impact dari apa yang mau kita lakukan nanti gitu. Dan yang paling penting juga untuk kita bisa identify channel atau medium yang tepat gitu, karena nggak semua medium pun juga bisa diaplikasikan untuk sebuah komunikasi gitu. Tapi juga kadang medium-medium yang memang kita nggak kepikiran sama sekali sebenarnya bisa jadi salah satu channel atau medium yang tepat untuk kita bisa nyampein komunikasi. Dan penting juga untuk kita sebelum ngelakuin itu juga ada evaluasi juga gitu, ada evaluasi atau analisis dari yang current atau yang berjalan atau yang sebelumnya gitu, untuk bisa mendapatkan angle yang tepat gitu, untuk bisa pelajari lagi mana yang memang komunikasi yang mana yang memang paling sesuai gitu. Dan berikutnya juga kita bisa tahu purpose dari brand, dari communication sendiri apa sebenarnya gitu, apa yang mau dibawa, karena setiap poin, setiap elemen pun beda strateginya gitu, beda strategi, beda pendekatan, dan beda cara adaptasinya, bahkan beda durasinya gitu, beda durasi untuk bisa sampai bisa maksimal atau bisa menjadi potensial komunikasi yang baik. Dan yang terakhir mungkin benar-benar akhirnya ending kita bisa ngedevelop sebuah communication strategi yang baik dengan tepat, dengan target yang tepat juga gitu. Akhirnya di mana secara campaign, secara medium, secara segala strategi dan turunannya pun akhirnya semuanya bisa maksimal sih. Sebenarnya kurang lebih garis besarnya itu, tapi kita tahu dunia marketing atau dunia digital apalagi sampai sekarang pun juga terus bergerak, terus berkembang dan bertumbuh, dan kita dituntut terus belajar lebih cepat bahkan gitu, bukan sekedar lebih baik, lebih cepat bahkan agar bisa terus bisa ikut sih. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas David, terima kasih waktunya pas sekali 15 menit. Terima kasih. Berikutnya kita ke pembicara ketiga adalah Bapak Muhammad Firdaus Anjar dari brand Strategy Head Bank CIMB Niaga. Sedikit gambaran tentang beliau. Beliau ini adalah pakar pemasaran, brand strategi, berpengalaman cukup lama di industri perbankan, terampil di retail, pemasaran, pengembangan produk, perencanaan strategis, dan pengembangan bisnis. Terakhir, beliau mendapatkan Master of Science dalam Sistem Informasi Komputer dari Strayer University dari Washington DC, Amerika. Selamat siang, Pak Anjar. Monggo silakan. Selamat siang, Ibu Dia. Apakah bisa mendengar saya dengan baik, Bu? Sangat baik, Pak. Waktu 15 menit, kami persilahkan. Oke. Terima kasih Ibu Dia, Pak Kemal, dan juga teman-teman media dan juga teman-teman akademisi. Hari ini kami dari CIMB Niaga akan men-share sedikit pengalaman kami dari brand communication, opportunity, challenges during the pandemic era. Tadi mungkin agak similar dengan Pak David. Semoga kita bisa bisa men-share sedikit yang melengkapi dan juga mungkin ada sedikit perspektif yang berbeda dan kita bisa tambahkan di sini untuk melengkapi pengetahuan kita bersama. Oke, silakan langsung Noval, slide pertamanya. Topiknya di sini sama ya, challenge dan opportunity untuk brand during pandemic era. Kita akan share juga sedikit effective approach untuk changing behavior of the target audience. Kita ingin melihat juga how effective sih online activation saat ini. Kita akan men-share case study kita di Kejar Mimpi Online Festival yang sudah berjalan 3 kali, dan juga tips to be effective and efficient during the pandemic. Kalau kita melihat challenges dan opportunity kita untuk brand during pandemic, di sini kita melihat sangat opportunity itu masih terbuka. Jadi saya ingat sekali di awal tahun 2020 kami sangat di tahun-tahun sebelumnya kami sangat aktif dengan offline activity. 1,5 bulan sebelum kita memiliki ada event yang sangat besar di Solo, waktu itu kita ingin mengadakan sebuah konser Kejar Mimpi kita namakan, itu pandemik terjadi. Dan kita harus switch semua, kita harus cancel semua, tapi kita ingin tetap bisa memberikan experience untuk audience kita. Jadi challenges-nya adalah how we can be agile, pivot to digital, and still creating brand experience to digital activation.
Kalau saya di sini ingin mengangkatnya lebih bukan brand communication, brand experience. Karena brand is not all about the tagline atau the brand positioning. Brand need to be felt gitu. Brand has to be experienced by the target audience. Nah, di situ saat itu kami juga, saya dan tim langsung meeting, segera kita siapkan strategi untuk kedepannya secara digital, dan alhamdulillah kita lakukan dengan cepat. Challenge-nya lagi adalah different marketing approach untuk communication. Karena seperti biasa sebelumnya kita bisa 360 dengan combination antara digital dan traditional media, saat ini kita benar-benar harus switch fully to digital. Yang berikutnya adalah bagaimana sih kita bisa attract dan target audience attention during online activation gitu. Karena kalau online activation saya aja yang bekerja di rumah, kadang-kadang saya juga terdistract oleh anak saya gitu. Jadi pada saat kita membuat sebuah activity atau experience, kita harus melihat momentum dan waktunya gitu. Jadi itu juga menjadi challenge, how create attention oleh target audience kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meet customer needs-nya gitu. Karena customer needs-nya itu pasti berbeda-beda. Apalagi dengan kondisi seperti ini, pressure seperti ini, itu sangat-sangat berbeda, dan kebutuhan dari segi produk, service, even brand itu benar-benar berbeda. Nah, dari situ kita harus mengetahui apa sih customer needs-nya sendiri. Nah, tapi opportunity-nya tetap ada. Kita lihat bahwa sebagai brand, kita harus care ke audience kita. Di sini adalah momentum kita untuk bisa show it to our target audience bahwa the brand is care to the audience gitu. Itu is very important, karena pada saat brand itu tidak ada, pada saat kondisi yang tidak baik, itu secara brand image atau brand perspektif daripada customer kita atau target audience kita, itu pasti akan berkurang. Nah, jadi ini adalah momentum kalau saya lihatnya. Dan berikutnya adalah creating a segmentation marketing. Kita udah nggak bisa lagi approach-nya secara mass, atau kita approach-nya secara regular traditional gitu. Di sini kita bicara mengenai beberapa segmen yang involve atau actively in digital. Kita lihat ada yang paling banyak di situ adalah anak muda. Mungkin kalau kita ngomong itu adalah gerakan ibu-ibu gitu ya, karena ibu-ibu juga aktif di social media, dan juga para pebisnis muda. Nah, di situ kita harus melihat bahwa di sini adalah opportunity untuk kita masuk ke segmen tersebut. Berikutnya, Noval. Sekarang kalau kita bicara mengenai apa sih approach untuk for the changing behavior seperti ini, efektifnya seperti apa gitu. Jadi saat ini adalah digital is the key. Kita udah nggak ada pilihan. Kita nggak ada pilihan untuk offline. Digital is the key. Jadi kita harus bagaimana gitu untuk bisa tepat gitu ya, untuk bisa efektif gitu. Kita harus lihat target market kita. Balik lagi tadi ke segmentation. Tidak bisa semua activity itu digeneralisasi. Kita harus based on category, based on segmentasi, based on profile juga gitu. Dan bisa ditambahkan juga dengan current situation gitu ya. Saya beberapa kali bikin activity online bersama tim saya gitu. Jadi ada yang sangat hype dan ada yang quite low, oke gitu. Ternyata kita lihat waktunya mungkin kurang tepat gitu. Jadi waktu, momentum itu sangat diperlukan. Dan berikutnya adalah saya mau share sedikit di sini. CIMB Niaga we regularly gather customer insight. Luckily 4 tahun yang lalu saya bersama tim itu kita membuat sebuah komunitas yang dinamakan Kejar Mimpi, dan is getting bigger now. Dan itu sudah tersegmentasi gitu ya, tersegmentasi berdasarkan profilnya, yang ada yang anak muda, ada yang keluarga atau ibu-ibu, dan juga yang pebisnis atau UKM atau bisnis yang baru mulai lah ya, istilahnya new business. Nah, di sini kita regularly mendapatkan insight. Kita bisa menggunakan platform-platform yang sudah kita develop di Instagram saat ini, di social media. Kita mendapatkan input dan insight dari mereka regularly. Why? It's very important. Karena kita tidak bisa subjective from the perspective of the brand. Kita harus from the perspective of the target audience. Apa yang mereka butuhkan, itulah yang kita hidangkan. Nah, jadi moreover, digital segmentation itu sangat penting untuk melihat agar message-nya juga cut through gitu. Jadi bahasa dan approach dan gayanya pun akan berbeda di tiap segmen tersebut. Nah, jadi misalnya bahasanya anak muda, bahasanya ibu-ibu, dan bahasanya pebisnis muda pasti akan beda. Nah, itu yang kita cater saat ini dengan adanya segmentation marketing tersebut. Next-nya, Noval.
Nah, kalau kita lihat di sini, efektif nggak sih online activation tersebut? Kita bisa bilang it is effective, it is efficient if, and we have no choice. Jadi we have to make it effective and efficient gitu. Kalau saya di segi brand, mungkin board saya, director saya atau CEO saya adalah we call it the return on investment. Apa yang kita bisa dapat dari activation tersebut. Nah, definitely harus efficient dan efektif gitu. Nah, jadi we have to make it gitu. Jadi experience-nya harus bagus, kontennya harus relevan untuk target audience. Karena kalau enggak percuma. Itu akhirnya cuma ngotor-ngotorin palette aja, dan akhirnya yang nonton sedikit, experience-nya nggak ada, engagement-nya nggak ada, just for the event, digital event only. And that's it gitu. Nah, berikutnya adalah menggunakan right media mix for the communication on each segment target gitu. Banyak sekali media-media juga yang sekarang tumbuh gitu ya di digital gitu ya. Saya lihat, saya nggak perlu menyebutkan nama brandnya, dan itu adalah sudah di-cater juga berdasarkan profile segmen dan juga interest-nya. Banyak sekali. Nah, itu kita menggunakan media mix seperti itu untuk kita bisa reach more target audience kita. Gitu. Dan berikutnya adalah when the situation getting better, brands need to be agile. Jadi kita udah persiapan juga nih. Yes, online activation can be effective, but itu nggak bisa digantikan dengan offline activation gitu yang face to face dan we can create chemistry within gitu. Nah, itu nggak bisa digantikan. Nah, jadi kita Siam Niaga juga sudah siap-siap nih strategi, semoga 2022 dengan harapan akan getting better, we need to combine it hybrid gitu antara online dan juga offline activation. Nextnya, Nova. Nah, case tadi di sini saya akan mengangkat sedikit saja mengenai Kejar Mimpi Online Festival. Di sini saya mengangkat dari segi youth segment. Youth segment ini kita baru bentuk sekitar 1-2 bulan sebelum pandemi. Secara digitalnya. Karena sebelumnya yang kita lakukan adalah offline, kita roadshow ke kota-kota di Indonesia, actively masuk ke university, etc. Tapi kayak dapat wangsit kali ya Bapak Ibu, kita ternyata di akhir tahun sebelum pandemi itu kita mulai bikin tuh yang online gitu, dan juga kita create namanya Kejar Mimpi application. Yang dalam waktu 1 tahun, less than waktu 1 tahun, kita membersnya organically itu sudah sampai 55.000 downloaders, di mana kita bisa menginspirasi dengan konten-konten, artikel, etc. regularly, continuously. Nah, ini penting karena buat saya adalah kita create digital online itu nggak bisa once off. Kita create experience itu nggak bisa once off. Kita harus create experience itu terus menerus gitu. Karena kalau kita kayak kita jatuh cinta ya sama seseorang gitu, nggak bisa tuh. Mungkin ada yang pandangan pertama, tapi benar-benar real jatuh cinta dan akhirnya menikah mungkin butuh waktu juga. Sama dengan brand. Sama dengan how we can reach our target audience. Kita butuh ketemu more and more untuk mereka engage ke kita dan akhirnya loyal ke kita. Dan akhirnya they enjoy our content gitu. Dan akhirnya mereka ketagihan. Itu yang kita inginkan. Nah, dari Kejar Mimpi Online Festival sendiri sudah kita lakukan baru 3 kali. Yang pertama lumayan dapat sekitar di atas 10 ribuan, tapi yang terakhir ini surprisingly kita sampai server kita sampai jebol, itu sampai ini kebetulan ada Noval tim saya di sini yang mengassist, kita sampai tambah server gitu karena sampai 30.000 live yang nonton, dan it's amazingly kita mendapatkan respon yang sangat positif. Reach-nya sampai 8 juta. Dan on top of that, secara brand return on investment, kita mendapatkan lebih dari 100.000 business leads. Business leads dari mana? Of course dari mereka registrasi di tempat festival kita, dan of course dengan sudah terms and condition yang mereka oke untuk kita hubungi sebagai business leads. Nah, jadi ini adalah kami sangat senang dan Siam Niaga juga sangat bangga dengan activity ini karena tidak hanya kita bisa create experience, tapi kita juga ingin menginspirasi anak muda, especially di segmen tersebut. Dan hopefully ini yang kita bisa lakukan terus ke depannya. Berikutnya, Nova. Ini mungkin slide terakhir saya. Jadi tips to be effective and efficient. Ini penting banget.
sih gitu. Kita sebagai marketer itu kita harus tahu gitu, pada saat kita spend, pada saat kita bikin strategi, itu semuanya balik lagi effective, efficient. Itu pun yang saya terus terapkan ke tim saya gitu. Kita building community, pentingnya adalah building community to create brand evangelist gitu. Kalau kita brand communication, kita hanya create content, kita create activity, buat saya itu belum cukup gitu. Building community is very important. Jadi saat ini saya memberikan contoh sedikit bahwa Kejar Mimpi organically again kita sudah memiliki komunitas di 29 kota di Indonesia, alhamdulillah. Dan itu disupport oleh begitu banyak anak muda dan mereka sampai sekarang masih sangat engage sama kita, dengan kita, dan at the end mereka adalah kaki-kaki kita dan evangelis kita, baik dari CIMB Niaga dan Kejar Mimpi, untuk menyuarakan seluruh activity atau brand communication daripada CIMB Niaga. Dan sebagai evangelis, Bapak Ibu, mereka tanpa diminta, mereka kadang-kadang malah membuat sendiri activity mereka di komunitas tersebut dengan meng-engage kita sebagai mother brand. Jadi building community to create brand evangelist is very important untuk kita bisa seeding and set the foundation, strong foundation in the target audience untuk mereka loyal ke kita dan akhirnya mereka bisa menjadi word of mouth untuk kita tanpa kita minta, dan of course approach-nya harus organic dan genuine juga. Berikutnya adalah selection of channel and communication based on segment. Ini penting karena kalau kita adalah approach-nya segmentation marketing. Pemilihan channel communication of course sudah kita bagi berdasarkan segmentasi yang ada, profil yang ada, interest yang ada. Karena kita ingin tepat. Kita tidak ingin hanya create surface communication. Kita ingin create communication yang cut through. Kita ingin create communication yang relevan untuk mereka. Jadi kadang-kala pemilihan tepat belum tentu akhirnya relevan kontennya. Kadang-kadang saya juga dapat tuh konten yang saya lihat, kok kayaknya nggak relevan buat saya. Mungkin brandnya kurang research untuk saya dijadikan target audience. Jadi penting untuk kita melihat channel-channel mana yang tepat untuk target audience kita, segmen kita. Nah, di sanalah kita masuk dengan bahasanya mereka. Dan berikutnya adalah creating, yang tadi saya udah bilang, creating relevant content. Kalau tidak akan relevan, percuma, tidak akan cut through. Jadi penting melakukan research, terus gali apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan itulah yang kita hidangkan untuk mereka, of course di-align-kan dengan brand yang kita ada. Berikutnya yang terakhir adalah collaboration. If we want to be efficient, we need to collaborate gitu. Collaborate dengan brand-brand atau partner yang sejalan dengan kita. Sejalan. Jadi collaboration tidak hanya collaboration juga pilih-pilih kalau buat saya. Karena collaboration itu penting. Apakah collaboration ini bisa adding your brand value atau enggak gitu. Atau bisa lift up your brand value. Nah, itu yang paling penting. Nah, dengan kita bisa align dengan brand value yang sama, kita bisa cut our marketing budget, kita bisa more efficient, and we can reach more target audience. Itu sih pesannya. Mungkin ini terakhir adalah slide terakhir dari kami, CIMB Niaga, Kejar Mimpi. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dan semoga bisa menambah pengetahuan di brand communication approach. Terima kasih. Ini ada. Ya, Ibu Dia. Teman-teman, ada slide terakhir, Pak. Itu tadi udah Bu, yang tadi tips and tadi tips efektif yang ya. Baik, cukup ya. Terima kasih Pak Anjar, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Sampai saya susah berkata-kata ini. Ya, buat teman-teman silahkan persiapkan pertanyaan. Ini sekarang kita sesi tanya jawab ya. Ya. Terima kasih Ibu Dia. Ini ada pertanyaan, kita mulai sudah banyak pertanyaan yang masuk dari untuk Mas Firdaus Anjar. Langsung ada yang nanya nih Pak. Ya. In terms of creating content, apa tips dan triksnya untuk membuat konten yang
efektif untuk target market? Saya rasa ini slide terakhir tadi nih pertanyaannya. Iya, ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Bu. Di slide terakhir sebenarnya tadi sudah ada, tapi kalau saya melihatnya adalah approach yang sekarang ya, paling penting itu adalah di media digital itu udah it's a thousand and millions of communication, betul kan ya Bu? Yeah. Nah jadi yang perlu kita lakukan approach-nya adalah the content has to be unique but simple gitu. Jadi kadangkala kita tuh sebagai brand orang brand tuh tertrigger untuk kita tergelitik untuk membuat sesuatu yang super kreatif, tapi akhirnya secara target audience they don't get it gitu, nggak cut through gitu. Nah jadi itulah pentingnya kita meng-align-kan antara apakah audience kita bisa menerima dengan baik atau tidak gitu, dan we need to combine it between that creative and then juga tadi message-nya harus simple, cut through. Apalagi digital ya Bu ya, kita ngelihatnya sangat-sangat banyak, jadi tipsnya adalah creative yet simple. Iya, betul. Dan itu butuh pengalaman saya rasa yang akan bisa membantu menjawab bagaimana kita bisa sensitif terhadap bagaimana menciptakan kreatif yang relevan dengan situasi terkini. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi dari Purba Pratama untuk Mas Max. Jadi pertanyaannya adalah, dalam konteks persaingan merebut hati pelanggan, apakah konten ads masa kini masih efektif mengedepankan fitur atau lebih ke arah storytelling atau berkolaborasi dengan brand yang memiliki basis komunitas yang relatif fanatik? Terima kasih. Jadi pertanyaan untuk Mas Max. Ya. Silakan Mas. Oke, cukup menarik sih. Tapi sebenarnya itu kita harus balik lagi sih, maksudnya needs keperluannya itu buat sebuah brand itu apa gitu. Jadi sebenarnya nanti itu sebenarnya untuk materi-materi sendiri. Mohon maaf suaranya. Mungkin bilangnya kayak Less and Dash. Jadi kita bikin kayak let's say there is beberapa macro moments gitu. Nah, halo. Suaranya agak terganggu, Mas. Oh ya, sekarang gimana Bu? Oke, baik. Aman ya. Oke, ya sebenarnya kalau saya boleh bilang ini balik lagi sih nanti ke needs-nya brand tersebut gimana gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan mau menyampaikan fitur atau enggak lebih storytelling itu nanti bisa dipilah-pilah dari pertama kita nge-generate strateginya. Jadi kita dari situ kita bisa nge-mapping gitu, mungkin buat segmentasi yang mana yang khusus kita mengedepankan fitur gitu, tapi yang buat lebih ke general gitu, yang umumnya kita mungkin bisa naruh itu storytelling buat ngasih tahu portraying kalau brand ini tuh karakternya seperti apa. Kira-kira seperti itu sih kalau bisa saya jawab. Jadi tergantung dari objektif komunikasi yang ingin diinginkan ya Mas ya. Iya betul, dan menariknya lagi di ini gitu, digital kan sebenarnya bisa sangat bisa sangat modular gitu ya kalau boleh saya bilang. Jadi kalau ternyata waktu kita menyampaikan fitur segmentasinya itu kurang nangkep, kita bisa kayak coba lagi gitu yang lainnya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi beda ya kalau misalnya kita main di TVC dan mana kan itu sangat-sangat kayak stiff gitu ya. Dan kalau di sini tuh kita benar-benar bisa sangat fleksibel dan modular. Kurang lebih seperti itu, Bu. Sip, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Vinito Mansi untuk Mas David kali ini. Cara apa yang efektif untuk proses awal digital marketing yang fit dan proper dengan brand, dan cara apa yang efektif bagi brand yang awalnya produk centric yang bisa dikatakan old ke young segment? Oke. Mas David, monggo. Ya, oke. Mungkin sebagai awalan untuk di arah digital seperti tadi juga sudah disinggung kedua
dari Mas Max juga tadi yang saya kutip ya. Jadi emang konten is a king sih gitu. Jadi kita tahu digital drive kita konten, dan dengan konten we can tell our story gitu, not just the product. Jadi penting untuk bisa konten kita benar-benar tell a story, karena kita tahu online di digital atau di online gitu, sebuah message atau sebuah story akan jauh lebih relevan ketimbang memang kita langsung membawa sebuah produk gitu. Dan mungkin untuk menjawab yang pertanyaan yang tadi yang kedua gitu dari product centric, mungkin salah satu strategi yang bisa dilakuin emang dari strategi ambidexter strategi, yaitu emang benar-benar mengeksploitasi plus eksplorasi target yang baru sih gitu. Karena dari situ kita baru tahu, kita baru memahami dan benar-benar direct fokus apa yang mau kita lakukan untuk arah ke young segment tersebut sih. Itu sih mungkin kalau saya bisa sedikit jawab, Bu Dia. Oke. Moga-moga sudah terjawab dengan baik ya. Kemudian berikutnya lagi ada pertanyaan dari Saidatu untuk seluruh pembicara ini. Waduh. Jadi cara kreatif apa yang bisa dapat dilakukan untuk meningkatkan brand agar tetap di hati konsumen dan menarik pelanggan lainnya? Mungkin diwakili oleh Pak Anjar, monggo Pak. Bu Dia, again konten yang bisa mengambil hati nasabah. Tadi kalau mungkin bisa dilihat di salah satu slide saya, penting untuk kita mengetahui apa yang diinginkan oleh mereka. Itu kita harus lakukan regularly basis, itu dengan consumer insight research. Nah, dari situ kita baru bisa mengetahui kira-kira apa yang mereka butuhkan. Kalau kami di CIMB Niaga, Kejar Mimpi, terutama di Kejar Mimpi Online Festival ini contohnya, kita memberikan speaker-speaker dari berbagai macam praktisi. Jadi ada yang especially misalnya di education, ada yang misalnya dari psychology, atau ada yang dari teknologi. Nah, jadi itu kita cater berdasarkan interest mereka. Kenapa kita pilih pun itu karena berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi untuk winning the customer heart atau winning the audience heart, penting again consumer insight research untuk kita bisa create relevant content. Semoga menjawab. Oke, bisa ditambahkan oleh Mas Max atau Mas David? Silakan Mas David duluan. Tadi cara kreatif apa saja ya yang tadi ya Bu ya pertanyaannya. Bagaimana Mas? Tadi pertanyaannya cara kreatif. Pertanyaannya adalah cara kreatif apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan brand agar tetap di hati konsumen dan menarik pelanggan lainnya. Sebenarnya kalau mau dibilang cara kreatif, kita tahu sendiri mungkin channel atau medium untuk ngelakuin kreatif apapun di marketing itu luas banget sebenarnya. Jadi cara-caranya sebenarnya balik lagi tadi seperti diskusi awal, apa cara mana yang paling relevan ke target marketnya atau emang konsumennya sendiri gitu, karena kita bisa ngelakuin nggak cuma sekedar dari digital marketing aja gitu, bisa melalui ambient marketing, experiential marketing gitu, guerrilla marketing, bahkan mau lebih taktikal lagi ya secara sports marketing gitu. Nah, bentuk-bentuk kreativitas yang memang bisa dilakukan di channel-channel tersebut tuh itu banyak gitu. Jadi tinggal dipastikan memang secara target itu benar-benar sangat relevan dan juga paling penting konsisten dan persistensi. Itu aja sih kalau saya boleh jawab. Oke. Selanjutnya
Mas Max sudah ya tadi ya? Ya mungkin buat namain sedikit sih. Jadi sebenarnya yang tadi udah disampaikan sama Mas David sama Mas Anjar, memang sebenarnya gimana sih kita balik lagi buat ngelihat karakter-karakter si konsumen-konsumen yang mau kita tap gitu. Jadi sebenarnya dari strat yang benar tuh somehow bisa menghasilkan creative output yang bisa sesuai dengan behavior target marketnya kita gitu. Jadi menurut saya sih mungkin nantinya hasilnya tidak terlalu kreatif, tapi cukup bisa kayak menggerakkan para target market kita. Jadi menurut saya kreatif itu kreatif outputnya tuh menurut saya tuh tidak harus benar-benar beyond gitu, tapi yang bisa sesuai dengan masing-masing segmentasi sih. Kurang lebih seperti itu sih kalau bisa saya tambahkan. Oke. Masih ada pertanyaan? Ya. Ini dari Agnes ya. Dari Agnes pertanyaannya ini untuk untuk ketiga panelis. Dalam kondisi pandemi ini bagaimana melakukan market research survei yang efektif untuk menyiapkan strategi sebelum meluncurkan suatu produk? Apakah ada contoh kasus yang bisa dibagikan? Mungkin Mas Anjar bisa bantu Mas, ini pertanyaan dari Agnes. Iya, Agnes, betul. We are a big believer of market research gitu ya, dan target audience. Tadi saya juga sudah mention bahwa kami memiliki platform digital itu under Kejar Mimpi yang sudah kita segmentasikan. Nah, di sana kita ada segmen yang tadi youth adalah keluarga dan juga UMKM. Nah, di sanalah kita mendapatkan regular market research. Karena kalau misalnya kita tergantung oleh sebuah institusi untuk melakukan riset, itu membutuhkan waktu. Tapi ini karena kita sudah memiliki. Tapi Agnes, segampang ya, misalnya bisa juga dilakukan dengan Google gitu kan. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kadang-kadang saya kalau mau just quick dapat market research, saya minta ke tim saya, tolong dong pakai Google aja, kita bisa melakukan market research, kita siapkan pertanyaannya, kita kirim misalnya langsung dapat misalnya langsung responden sekitar 100 orang, 200 orang, dan kita bisa analisa dari sana. Jadi banyak caranya. Satu adalah bisa menyiapkan platform sendiri yang digunakan untuk nanti riset ke depannya, atau kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas di luar sana yang bisa langsung lakukan secara digital research. Seperti itu mungkin. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Ya mungkin saya nambahin dikit dari yang disampaikan tadi sama Mas Anjar. Memang benar sih di masa sekarang ini kita research itu penting sih gitu, terutama buat nge-trigger nge-trigger kami lah ya, para kreatif gitu, gimana bisa menciptakan sesuatu yang cukup menarik gitu ya untuk masing-masing target market. Nah, mungkin berbagi pengalaman juga di tempat kami juga sebenarnya juga tidak sangat bergantung gitu ya dari ini gitu research ini bahkan kadang kita cuman melakukan kayak small research by Google form gitu. Jadi itu biasanya juga udah bisa sedikit menyimpulkan untuk nge-generate sebuah komunikasi sebuah brand sih. Kurang lebih itu sih yang mau saya tambahin. Oke. Mas David mau menambahkan? Ya, sebenarnya kurang lebih hampir sama gitu, karena research itu toolsnya berbagai macam gitu, metodenya juga berbagai macam, mulai dari kita yang simply research, small research sendiri, ada melalui desktop research juga, atau emang lewat media atau tools-tools yang memang sudah ada, bahkan mungkin kita bisa sebar kuesioner sendiri gitu, atau create sebuah platform di mana pertanyaan-pertanyaan atau data-data yang kita inginkan sebenarnya kita bisa tarik dari situ sih. Cuman poinnya adalah
bukan di research-nya, tapi bagaimana nantinya data itu yang benar-benar kita bisa olah dan itu bisa tepat untuk saat mau membentuk sebuah creative campaign atau creative plan sendiri sih. Itu sih dari saya. Oke. Pertanyaan sudah habis. Oke, ya, pertanyaan sudah habis. Terima kasih para pembicara, Mas Max, Mas David, kemudian juga Pak Anjar. Terima kasih sekali waktunya. Sekarang sebelum saya tutup, ini ada insight yang mungkin bisa saya sampaikan dari bapak-bapak ini adalah yang pertama dari Mas Max itu yang tentang bagaimana membangun kolaborasi yang pas dengan melihat insight-insight yang relevan dari perilaku konsumen. Kemudian Mas Max juga mengatakan bahwa manfaatkan kekuatan konten untuk komunikasi yang customized dengan konsumen. Dan dari Mas David juga akselerasi bisnis digital itu memang harus dipercepat, memang telah dipercepat. Kemudian digital konten itu juga menjadi esensial. Kemudian melihat pandemi sebagai peluang, sebagai potensial untuk menemukan potensial market baru maupun juga untuk membuka kolaborasi. Terus juga Mas David mengatakan bahwa ada online activation itu jangan penting sekali. Jadi banyak nilai plusnya yang didapat dari itu, kemudian menciptakan efektif dan efisien komunikasi merek yang efektif dan efisien. Itu dari Mas David. Dan terakhir dari Pak Anjar, itu yang tadi yang kuncinya di terakhir itu adalah tips dan triknya adalah bagaimana membangun komunitas untuk sebagai brand evangelis ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah seleksi channel komunikasi based on segmen untuk menciptakan konten yang relevan. Dan terakhir semuanya mengatakan bahwa kolaborasi dengan partner yang sejalan itulah kuncinya. Itulah yang bisa saya sampaikan sedikit, moga-moga nggak salah simpul. Dan terima kasih sharingnya para narasumber. Terima kasih Mas Max sekali lagi, terima kasih Mas David sekali lagi, terima kasih Pak Anjar. Sebelum kita tutup, sebaik kita foto bareng ya Pak ya. Dengan semua dibuka, mohon dibuka. Oke, kita hitung. 1, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih sudah. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Dan sebelum saya kembalikan kepada MC, saya Diah Sopalupi, mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucap dalam mengantarkan diskusi kali ini. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia. Ya, terima kasih. Thank you semua teman-teman. Selamat pagi. Bebas lepaskan mimpimu, tegar kuatkan langkahmu. Pandanglah tanpa batas, yakinlah kau pasti bisa. Terus berjuang, terus berkarya, tetap bersuara pada dunia. Lebih kuat adalah rumahku sekarang dan selamanya. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas.
Sadar nggak sih, kita tuh suka proteksi yang ekstra. Buset deh, sama kayak Gojek yang protokolnya masih ekstra. Dari dulu sampai sekarang. Dijalani oleh para mitra driver maupun mitra resto kita. Buat menjaga kehigienisan di tiap orderan kamu. Yuk, order Gojek aja yuk. Ya, terima kasih untuk para pembicara yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya pada webinar siang hari ini. Terima kasih juga kepada moderator Mbak Diah Hastopalupi yang telah memandu diskusi pada sesi pertama ini.